Assalamualaikum. Halo teman-teman semua, selamat pagi. Anginnya masih kencang teman-teman. Pagi ini ada mendung juga ya. Pagi ini aku mau tanam-tanam. Ini sebelumnya aku mau lihat sawi teman-teman, udah pada mekar, udah pada ini ya, sprout. Sawi dari benih mandiri teman-teman, banyak banget ini. Dan ini sawi mix yang udah siap. Ini bisa dipindah tanam di gelas ya, nanti aku taruh di pipa paralon. Dan ada juga aku punya semayan kangkung, ini udah aku rendam, terus aku tiriskan begini teman-teman, biar berkecambah. Jadi aku tahu mana yang udah numbuh, nanti tinggal aku tanam di pot, karena aku siapin pot. Bisa juga di polybag ya teman-teman. Aku tanam dari biji, karena ini aku udah punya benih tuh banyak banget. Ini kayaknya 1 kilo deh. Ini aku beli udah lebih dari 1 tahun, nggak tahu udah berapa tahun ya. Aku simpan di kulkas teman-teman, karena di sini untuk kangkung tuh kemasannya 1 kilo ya, kemasan besar, karena untuk petani. Ini tuh kalau ditulis kadaluarsanya itu Mei 22 teman-teman, tapi masih pada numbuh ya. Dan aku pakai sistem kayak gini, aku rendam dulu 1 malam, kemudian aku tirisin. Ini aku taruh di tisu supaya aku tahu yang masih numbuh yang mana. Saking lamanya beli dan nggak habis-habis teman-teman, jadinya seperti ini lebih bisa dipilah ya, mana yang benih bagusnya. Nah ini yang masih kecil, dan ini yang udah siap panen. Mungkin nanti sore baru aku panen atau siang. Cuacanya sejuk banget, cenderung dingin sih ya, sejuk dingin, anginnya kenceng. Oke, kita mau tanam dulu benih kangkungnya teman-teman. Sudah aku siapkan media tanam dari berapa hari yang lalu ya. Ini cuacanya tuh lagi sejuk, enak, jadinya buat tanam kangkung bagus. Nggak harus rajin nyiram. Tapi kalau cuacanya panas ya kita bisa siram-siram sendiri ya teman-teman, karena kangkung tuh butuh air yang banyak. Ini aku kasih lubang tanam biar benihnya masuk gitu ya teman-teman. Jadi nanamnya itu tinggal masukin berapa benih aja gitu. Mungkin kayak aku kasih 2 aja ya, yang udah tumbuh ya. Agak sedikit repot mungkin atau lama, tapi kalau nanam di pot tuh lebih rapi. Ini masih ada 2 pot lagi, aku mau selesaikan tanam di sini. Ini seharusnya di tengah masih bisa ditanemin ini ya teman-teman, kol atau ini ya, tanaman yang lebih besar atau jangka panjang. Tapi kolku udah habis, dan kangkung juga akarnya lebih banyak, jadinya aku tanamin kangkung aja semua. Kalau di pot nanam begini lebih mudah panennya ya teman-teman, karena medianya kecil ya, media tanamnya kecil. Oke, udah terisi semua, baru kita tutup gini aja teman-teman.
benih-benih tanaman kalau disimpan di kulkas itu lebih tahan teman-teman. Dulu aku pernah masih awal-awal berkebun ya, karena aku beli benih seledri itu satu kemasan besar kayak gitu, dan isinya lumayan banyak untuk seledri karena memang di sini untuk pertanian ya, untuk dijual. Aku beli satu kemasan besar itu, sisa banyak ya karena aku tanam separuh, dan separuhnya itu aku nggak simpan dengan baik. Nah sisanya itu aku tanam udah nggak bisa numbuh ya. Terus diajarin gitu sama petani di sini, dikasih saran kalau simpan benihnya taruh di kulkas gitu teman-teman. Insya Allah lebih bagus, lebih awet untuk benih-benih. Jadi seperti itu ya, taruh di kemasan, di wadah, baru simpan di kulkas. Alhamdulillah jadinya masih bisa bertahan. Oke, udah selesai teman-teman. Nih sawinya udah berbunga teman-teman, padahal belum sempat panen. Daun sawinya lumayan subur-subur. Yang di belakang juga seger-seger ya, apalagi cuacanya tuh sejuk kayak gini. Nah dia tanamnya bagus, dia tuh apa ya, seger-seger banget nih. Ini kacang panjang, kemarin udah aku lihat ya teman-teman, merambat di pohon delima dan lumayan banyak bakal bunganya nih. Dan barusan aku lihat juga ternyata parenya itu juga udah mulai buah teman-teman. Ini ya, dan ini menjalarnya tuh sampai ke cincau punya kayu rambatan ini, sampai di atas ya, udah pada buah. Alhamdulillah udah mulai keluar bunga betinanya untuk pare. Kalau pare dia bunganya meskipun ada jantan dan betina biasanya bakalan jadi sendiri ya, nggak perlu dibantu polinasi meskipun dia berbeda. Biasanya di sini jadi sendiri, nggak harus dibantu penyerbukannya. Oke, aku punya tanaman tomat teman-teman, banyak semayan tomat. Aku mau tanam, kayaknya mau tanam langsung di bawah aja dulu karena yang di polybag aku belum siapin. Ini kayaknya kalau dilihat dia tomat mawar ya teman-teman. Ini dalam satu tempat semai di polybag. Aku ada ini cabai keriting kayaknya nih, cabai besar. Kita mau tanam tomatnya dulu ya. Ternyata kecabut malahan ini karena berdempetan. Nyabutnya nggak hati-hati ya. Ada cabai keriting, tanam di sini aja.
Dan untuk tomatnya kita tanam di sini. Ini masih ada lagi. Nah, ini sudah selesai, cuman aku jadiin 3 kelompok ya, 3 lubang tanam untuk tomatnya. Dan cabai keritingnya aku taruh di polybag aja. Mungkin sebenarnya ini lebih baik ya teman-teman. Jadi kalau untuk menanam di sekitaran rumah, karena memang untuk kebutuhan sehari-hari, jadi kalau nanam itu lebih baik yang berlanjut gitu teman-teman. Jadi ada yang sudah berbuah dan masih ada yang semai, masih ada yang remaja, mungkin seperti itu ya teman-teman. Ini kayak aku punya tomatnya ada yang sudah berbuah ya kayak gitu, dan masih ada yang ini masih mau besar ya, baru mulai buah, dan ini masih kecil, supaya tetap lanjut punya stok gitu ya. Jadi nggak satu kali harus banyak, mungkin itu lebih baik. Meskipun aku sudah lumayan lama menanam sendiri, tapi setiap harinya masih terus belajar teman-teman. Kadang masih sering gagal ya. Ini aku tanam tomat bulat. Kalau tomat bulat ini hasil dari sampah dapur ya benihnya. Biasanya kayak dari sampah dapur yang aku buang aja sembarangan di media tanam, numbuh, atau aku taruh di kayak begini di polybag kayak tadi itu, pada numbuh baru aku pindah tanam. Kalau untuk tomat mawar aku baru kali ini nyoba. Yang sebelumnya itu ya udah mulai panen. Dan ini kali kedua aku nanam benihnya lagi.